saudara-saudari dan umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salam damai sejahtera untukmu semua. Dalam kesempatan ini, kita akan merenungkan bersama bacaan suci yang diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 3, ayat 6 sampai dengan 15. Bacaan ini sangat menarik untuk kita refleksikan dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, khususnya di Guskupan Agung Medan yang mengambil tema membangun keluarga Katolik sejahtera seturut Kitab Suci. Dalam teks ini, Rasul Paulus menekankan 3 poin penting. Yang pertama, jauhkanlah dirimu dari saudaramu yang tidak melakukan pekerjaannya. Yang kedua, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan yang ketiga, nasihatilah dalam nama Tuhan Yesus orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak mau bekerja. Sesungguhnya melalui perkataan ini, Rasul Paulus mau mengajak kita semua untuk bekerja. Pertanyaan untuk kita, mengapa kita harus bekerja? Yang pertama, sebagai orang beriman, bekerja merupakan sebuah spiritualitas, yakni sebuah bentuk partisipasi kita dalam karya Sang Pencipta. Ini termuat dalam dokumen Laborem Exercens nomor 25. Yang kedua, bekerja adalah panggilan khas manusia sejak penciptaannya yang membedakan dia dengan ciptaan lain. Kerja adalah kunci bagi semua persoalan sosial, termasuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini juga termuat dalam pembukaan dokumen Laborem Exercens. Yang ketiga, bekerja agar tidak menjadi batu sandungan dan beban bagi orang lain. Dalam surat ini Rasul Paulus mengatakan, kami bekerja siang dan malam agar tidak menjadi beban bagi siapapun di antara kalian. Hendaknya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain yang bekerja. Mereka yang tidak bekerja hanya menyusahkan orang yang bekerja dan mengurangi kesejahteraan keluarga dan sesama. Yang keempat, Rasul Paulus menganjurkan kita untuk bekerja agar kita dapat menghasilkan dan hidup dari usaha kita sendiri. Jika kita hidup dari hasil keringat orang lain, kita akan menjadi buah bibir bagi sesama. Kita akan dianggap sebagai pribadi yang malas dan bahkan dianggap sebagai parasit. Makan dari keringat orang lain akan menjadi penyakit bagi diri kita sendiri. Dan yang kelima, Rasul Paulus mengatakan, barang siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Ini adalah moral Kristiani berkaitan dengan kerja. Jadi barang siapa yang tidak mau bekerja adalah tidak bermoral. Yang keenam, bekerja itu adalah sesuatu yang penting, karena bekerja merupakan bukti cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Bekerja bukan soal aktualisasi diri, melainkan soal tanggung jawab moral terhadap orang-orang yang kita cintai. Misalnya cinta kepada keluarga, anak-anak, sahabat, kenalan, dan lain sebagainya. Untuk itu, tidak penting jenis pekerjaan apa yang kita lakukan, entah itu sebagai penarik becak, guru, polisi, atau apapun. Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan itu dengan tulus dan penuh kasih. Sebab ada tertulis, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kolose bab 3 ayat 23. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, kita diajak untuk menjadikan keluarga kita sebagai wadah atau tempat
untuk memulai dan membangun spiritualitas bekerja. Keluarga yang sejahtera, keluarga yang damai, dan keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu untuk mengamalkan semua sabda dan tindakan Yesus dalam hidup harian mereka. Untuk itu, hal-hal pokok yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita adalah yang pertama, jangan bermalas-malasan, sebab ini bertentangan dengan ajaran Kristiani. Sikap malas adalah suatu sikap manusia yang merusak dan menghambat semua aspek hidup kita, baik secara pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, dalam bacaan ini Rasul Paulus mengatakan, jauhkanlah dirimu dari orang-orang yang tidak bekerja. Sebab jika kita bergaul dengan orang yang tidak bekerja, kita pun akan tidak bekerja juga. Sikap malas haruslah kita buang. Sebab selain tidak sesuai dengan ajaran dan moral Kristiani, hal ini juga berdampak buruk pada perkembangan iman dan pribadi kita. Yang kedua, Rasul Paulus mengajak kita untuk tidak jemu-jemunya bekerja dan berbuat baik agar kita dapat menjadi teladan bagi orang lain. Untuk itu, kita harus senantiasa bekerja dengan tulus dan setia melalui pekerjaan-pekerjaan kita, agar pekerjaan itu tidak membuat kita menjadi pribadi yang ambisius hingga jatuh pada sikap materialistis dan ekonomistis yang hanya menekankan kepentingan pribadi dan menjadikan sesama dan alam sebagai objek pemuas kebutuhan. Setiap pekerjaan hendaknya mengacu pada kemanusiaan, bukan melecehkan kemanusiaan. Marilah kita meneladani Yesus yang bekerja sampai mati demi menyelamatkan semua ciptaan. Yang ketiga, dengan bekerja kita menjadi pribadi yang mandiri, bukan menjadi parasit bagi orang lain. Kita hendaknya mampu untuk berusaha dan bekerja secara mandiri dan tidak bergantung secara total pada orang lain. Mental parasit yang hanya bergantung pada orang lain dan hanya mencari keuntungan dari orang lain bukanlah sebuah tindakan mulia, karena itu akan membuat kita menjadi malas dan dipandang rendah oleh sesama. Mental parasit ini sendiri tidak juga hanya berkaitan dengan manusia saja, tetapi juga berkaitan dengan ketergantungan kita dengan kemajuan teknologi. Untuk itu, kita juga diajak untuk bijaksana dalam memanfaatkan teknologi itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak mau bekerja atau malas bekerja? Berkaitan dengan hal ini, Rasul Paulus menegaskan, jangan menegur mereka sebagai seorang musuh, melainkan sebagai saudara, yakni dengan membawa mereka kepada Tuhan, menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan sendiri senantiasa bekerja. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes bab 5 ayat 17. Yang berikut membawa mereka untuk meneladani Yesus yang senantiasa bekerja, bahkan bekerja sampai mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat yang dicintainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, di akhir refleksi ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena telah menganugerahkan kepada kita saudara dan saudari yang baik yang mau bekerja demi kesejahteraan bersama. Kita juga bersyukur karena melalui mereka kita dapat melihat Tuhan yang senantiasa bekerja demi kebaikan alam semesta ini. Kita juga mohon kepada Allah Tritunggal agar senantiasa menyertai perjalanan hidup keluarga kita, terutama di tengah krisis identitas ini. Semoga keluarga kita selalu diberkati, dibimbing, dan diberikan rahmat kesejahteraan agar
kita dapat menjadi keluarga-keluarga teladan. Tuhan memberkati.